Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Eni. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya. Disimak baik-baik. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hewan dan tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut. Ada dua cara tumbuhan mempertahankan hidupnya. Yang pertama, beradaptasi dengan habitat atau tempat hidupnya. Cara yang kedua yaitu dengan cara melindungi diri dari ancaman makhluk lain. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit: yang pertama, memiliki daun yang lebar yang bertujuan untuk mempercepat penguapan. Ciri yang kedua adalah memiliki batang yang berongga agar dapat mengapung di air. Ciri yang ketiga adalah akarnya berada di air yang menancap kuat untuk menjaga keseimbangan daun. Contoh tumbuhan hidrofit yaitu teratai, eceng gondok, kangkung, dan genjer. Yang kedua, tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Ciri-ciri tumbuhan higrofit: batangnya pada umumnya tidak tampak karena berada di dalam tanah. Daunnya yang muda pada umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan higrofit adalah tanaman pakis. Yang ketiga adalah tumbuhan xerofit, artinya tumbuhan yang hidup di daerah kering. Ciri-ciri tumbuhan xerofit: yang pertama, batangnya tebal dan berlapis lilin yang bertujuan untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, batangnya lebar menggembung yang bertujuan untuk menyimpan cadangan air. Yang ketiga, daunnya berupa duri. Yang keempat, akarnya jauh menghujam ke dalam tanah dan bercabang banyak. Contoh tumbuhan xerofit adalah kaktus dan lidah buaya. Yang keempat adalah tumbuhan yang hidup di dua musim. Tumbuhan ada yang mengalami dua musim, artinya tumbuhan mengalami musim kemarau dan musim penghujan. Ciri-ciri tumbuhan yang hidup di dua musim yaitu dapat menggugurkan daunnya pada musim kemarau atau meranggas. Yang kedua, dapat melebarkan daunnya pada musim penghujan. Contoh tumbuhan yang hidup di dua musim yaitu pohon jati, pohon mahoni, pohon cemara, dan rumput teki. Yang kelima, tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain. Ada dua jenis tanaman yang menempel pada tumbuhan lain. Contohnya epifit dan parasit. Epifit adalah tanaman yang menempel pada tumbuhan lain namun tidak merugikan. Contoh tumbuhan epifit adalah anggrek, tanduk rusa, mentimun, dan anggur. Adapun tumbuhan parasit adalah
tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain dan bersifat merugikan tumbuhan inangnya. Contoh tumbuhan parasit yaitu benalu dan tali putri. Cara adaptasi tumbuhan yang kedua yaitu dengan cara melindungi diri dari ancaman makhluk lain. Hewan bisa berlari melepaskan diri, tetapi tumbuhan memiliki cara tersendiri untuk melindungi diri. Berikut cara tumbuhan melindungi diri dari ancaman makhluk lain. Yang pertama, dengan menggunakan duri. Duri tumbuh pada batangnya yang bertujuan untuk melindungi diri dari ancaman makhluk lain. Contoh tumbuhan yang melindungi diri menggunakan duri adalah bunga mawar, pohon salak, pohon jeruk, dan bougainville. Yang kedua, dengan menggunakan getahnya. Getah akan keluar jika kulit pohon tergores atau rantingnya patah. Contoh tumbuhan yang melindungi diri menggunakan getahnya adalah pohon sawo, nangka, jambu mete, dan pohon karet. Yang ketiga, dengan menggunakan bulu yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada bagian batang dan dapat melekat kuat serta menyebabkan gatal-gatal. Contoh tumbuhan yang melindungi diri menggunakan bulu yang tajam adalah pohon bambu dan tebu. Yang keempat, mengandung racun. Beberapa jenis tumbuhan melindungi diri dengan mengandung racun. Contoh tumbuhan yang mengandung racun yaitu daun singkong karet, pohon jarak, kecubung, dan gimpi-gimpi. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi cara tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.